Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat kode HTML pada text editor dan menjalankannya pada web browser. Nah, sebelum kita melakukan praktek, pastikan dulu kalian sudah memahami apa itu HTML, apa itu web browser, apa itu text editor, dan apa itu tag beserta atribut pada HTML. Jika sudah memahami itu semua, barulah kita masuk ke praktek pembelajarannya. Nah, pada video kali ini ada 5 bahasan yang akan kita ulas di video ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat heading. Apa itu heading? Dan tag apa saja yang digunakan untuk membuat heading. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah paragraf. Jadi bagaimana cara membuat paragraf, apa itu paragraf pada HTML, dan tag apa saja yang digunakan untuk membuat paragraf. Itu kita akan bahas di sini video ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu text alignment. Itu berisi tentang apa itu text alignment, gitu kan? Fungsinya apa? Penerapannya bagaimana? Nanti akan kita bahas juga pada video ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu membuat baris baru. Jadi kalau di Microsoft Word atau yang lainnya itu enter, cukup enter saja jika ingin membuat baris baru. Tapi pada HTML tidak bisa dengan enter saja untuk membuat baris baru. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menentukan format teks. Jadi pada materi menentukan format teks ini, di situ yang akan kita bahas bagaimana cara menebalkan teks, kemudian cara membuat teks menjadi cetak miring, kemudian cara membuat teks bergaris bawah, kemudian mengkombinasikan antara, misalkan kita ingin membuat tulisan ini tebal dan bergaris bawah, maka bagaimana cara mempraktekannya. Kemudian berikutnya ada superscript, yaitu untuk membuat pangkat dalam matematika, kuadrat lah gitu, misalkan x kuadrat. Nah, kuadratnya itu tag apa yang digunakan gitu, dan bagaimana cara menempatkan tagnya. Kemudian yang terakhir itu pada materi yang kelima itu adalah subscript. Itu cara untuk membuat rumus kimia, misalkan H2O. Jadi duanya itu kecil di bawah, jadi tidak sejajar dengan huruf H dan O. Bagaimana cara membuatnya? Dan itu semua akan kita bahas tuntas di video kali ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu heading. Apa itu heading dan tag apa yang digunakan? Silahkan baca pada teks berikut. Setelah membaca konsep tadi, penjelasan tadi, sekarang mari kita coba terapkan pada text editor. Nah, text editor yang saya gunakan di sini ialah Notepad+, karena saya lebih senang menggunakan ini jika untuk HTML. Kita buka Notepad+-nya dan kemudian kita ketikkan bagaimana cara menggunakan heading. Tag yang digunakan adalah tag H kan, H1 sampai H6. Apa sih perbedaannya antara H1, H2, H3 sampai H6? Nah, maka sebelum itu kita coba ketikkan dulu kode berikut dan silahkan coba pada text editor kalian masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti saat melakukan pengkodingan saya akan potong video pengkodingannya nanti biar tidak memakan durasi. Silahkan ketikkan kode yang ada di sini pada text editor kalian masing-masing. Kemudian jika sudah,
simpan file HTML tersebut dengan cara menekan Ctrl S berbarengan, kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Terserah mau simpan di mana. Di sini saya akan menyimpan di folder video. Kemudian pada bagian file name atau nama file, itu penulisannya sertakan ekstensi filenya. Misal nama file saya heading. Nah, jangan lupa karena dia dokumen HTML, maka berilah ekstensi .html atau .htm, sama saja. Jadi menandakan bahwa si file name heading ini adalah dokumen HTML. Jika sudah, maka silakan disimpan atau save. Nah, sekarang kita lakukan pengujian supaya kita tahu apa bedanya H1, H2 sampai H6. Bagaimana cara mengujinya? Silahkan buka file folder tadi, video, kemudian heading. Nah, terlihat nih perbedaannya. Nah, sekarang kita coba terjemahkan satu-satu dari kode HTML ini. Di bagian head itu di sini. Nah, karena kita menggunakan title, maka title itu judul. Judul yang akan tampil di bagian head adalah heading. Nih. Maka dia akan menampilkan tulisan heading di bagian atas. Kemudian di bagian body itu adalah isi dokumen HTML bagian putih ini. Itu adalah bagian body. Nah, di sini ada perbedaannya, kelihatan banget perbedaannya. Jadi H1 tulisan paling besar di sini, kemudian H2 agak kecil, H3 lebih kecil, dan seterusnya sampai H6. Jadi H6 ini merupakan heading yang paling kecil. Nah, sampai di situ untuk menggunakan heading pada HTML. Nah, berikutnya yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua adalah membuat paragraf. Bagaimana cara membuat paragraf pada HTML dan tag apa yang digunakannya? Silakan baca konsepnya pada tampilan berikut. Seperti biasa, kita potong videonya saat saya melakukan pengkodingan untuk menghemat durasi. Silahkan ketikkan kode HTML ini pada text editor kalian masing-masing. Jika sudah, simpan dengan menekan Ctrl S dan beri nama file paragraph.html. Jangan lupa ekstensi filenya .html, kemudian simpan di folder yang sama dengan yang tadi. Kemudian simpan. Baiklah, maka langsung saja kita jalankan. Kemudian kita lihat perbedaannya apa. Ini yang tadi kita tutup. Nah, pada paragraf ini kita coba terjemahkan per skripnya. Ini untuk title seperti biasa di bagian atas itu kita menggunakan title paragraf. Kemudian di bagian body isinya itu di sini menggunakan H3, berarti tidak terlalu besar untuk judulnya. Judul pada bagian body. Demo membuat paragraf. Maka yang pada baris ke-7 ini itu kode untuk menampilkan teks ini. Demo membuat paragraf. Kemudian pada baris ke-9 kode ini
untuk menampilkan teks yang pertama. Ini adalah teks yang berada pada paragraf pertama. Jadi kode yang pada baris ke-9 ini hasilnya pada web browser. Begitupun seterusnya 10 dan 11. Nah, jika kita menggunakan tag P, jarak antara paragraf pertama dan kedua itu ada jarak yang lumayan besar gitu kan. Jika nanti akan kita bandingkan jarak antar barisnya ini antara tag P dengan tag untuk membuat baris baru. Jadi nanti kalau baris baru kan dia pasti nempel di sini nih. Jadi paragraf teks ini akan persis di bawahnya langsung, tidak ada jarak. Jika menggunakan baris baru. Tapi jika menggunakan paragraf pasti akan selalu ada jeda, ada jarak antara baris ke-1 dengan baris kedua. Tapi baris antar paragraf. Nah, itu selesai sampai di sini untuk materi yang kedua. Berikutnya yang ketiga yaitu materi tentang text alignment. Jadi apa itu text alignment, kemudian bagaimana cara menerapkannya, dan alignment itu digunakan di tag apa saja, silahkan baca konsepnya. Kemudian pada judulnya kita menggunakan tag center. Ini tag center ini digunakan untuk membuat teks berada di tengah-tengah halaman web secara horizontal. Ini kita menggunakan H2, lebih besar daripada yang tadi. Nah, pada paragraf pertama, jadi paragraf pertama ini jika kita tidak memasukkan, maksudnya jadi pada paragraf pertama ini secara otomatis jika kita tidak memberikan atribut align, dia akan berada di sebelah kiri. Secara eksplisit dibaca oleh HTML, dia berada di sebelah kiri secara defaultnya. Jadi tanpa menuliskan align left gitu kan, dia otomatis sudah ada berada di kiri. Jadi untuk menghemat waktu ya gunakan saja tag P gitu, jika kita ingin membuat teks berada pada rata kiri. Kemudian pada baris ke-13 kita menggunakan line-nya right, berarti dia ada di sebelah kanan. Nah, ini hasilnya. Jadi dia ratanya, lurusnya di sebelah kanan. Yang tadi kan di sebelah kiri. Jadi dia rata di sebelah kiri, tapi ini acak-acakan.
Begitupun sebaliknya, yang sebelah kanan ratanya di kanan, kirinya acak-acakan tidak lurus. Nah, berikutnya pada line 17, ini menggunakan line center. Center itu kan berarti posisi berada di tengah. Jadi ratanya di tengah, hampir sama seperti yang editing text. Jadi dia kalau udah mentok di sini, maka baris berikutnya pasti mengambil posisi di tengah. Kita lihat perbedaannya jika kita lebarkan. Nah, pasti dia selalu ada di tengah. Tuh. Jadi semakin kita lebarkan, tetap saja dia posisinya berada di tengah. Itu yang line center. Kemudian yang terakhir itu line justify. Justify ini dia yang paling cocok untuk dokumen yang formal karena dia rata di bagian kanan dan kiri. Nah ini, jadi dia rata di kanan dan kiri, lebih terlihat formal dan lebih terlihat rapi. Nah itu penggunaan line pada atribut P. Untuk materi yang ketiga ini berarti sudah selesai sini. Maka berikutnya kita akan masuk materi yang keempat, yaitu membuat baris baru. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat baris baru. Membuat baris baru ini merupakan materi yang sangat-sangat singkat. Langsung saja kita praktekkan di sini. Kita coba di bagian yang mana ya? Kita buat baru saja. Nah, ini supaya mempermudah kita ambil yang bagian heading aja ya. Kita copy, kemudian kita paste, Ctrl V. Kemudian kita ganti titelnya menjadi baris baru. Kemudian teks ini kita hapuskan H1-nya, begitupun H2 dan seterusnya. Ini kita nggak skip videonya karena sepertinya sebentar. Kemudian jika sudah, nah jadi di sini kita sangat butuh tag BR ini karena jika ini tidak disimpan, maksudnya tidak menggunakan BR, saat disimpan nanti dia tulisannya akan menyamping. Jadi teks menggunakan heading 1 langsung nyambung teks heading 2, teks heading 3 dalam satu baris dan seterusnya. Sementara jika kita melihat di editornya sudah rapih gitu. Kita coba simpan dulu dengan Ctrl S. Kemudian kita kasih nama baris baru.html. Nah, kita lihat perbedaannya jika kita tidak menggunakan atribut BR. Nah, ini perbedaannya. Di sini di editor rapih, sudah rapih dia tersusun ke bawah. Kita coba hapus ini deh. Nih. Kita lihat di sini perbedaannya. Jika kita tidak menggunakan tag BR, maka dia akan terus menjadi satu seperti ini. Nah, dia berada dalam satu baris. Jadi, untuk membuat dia ke bawah seperti pada editornya, maka gunakan BR. Kemudian Ctrl S. Kemudian kita reload atau menggunakan F5 ya. Di sini bisa F5, bisa klik ini. Nah, dia akan turun. Jadi biar rapi, berarti di ujung setiap baris kode kita pastekan BR ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan dengan Ctrl S. Dan pada browsernya kita refresh atau reload. Nah, jadi itulah tag yang digunakan untuk membuat baris baru pada HTML. Jadi tagnya ialah BR. Nah, untuk materi yang keempat, membuat baris baru selesai sampai di sini. Maka kita akan masuk materi yang kelima, yaitu membuat format teks.
Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menentukan format teks. Sebelum kita melakukan pengkodingan, maka silahkan baca terlebih dahulu konsep dan tag yang digunakan untuk menentukan format teks. Nah, baiklah, setelah membaca tag yang digunakan dan fungsinya pada teks tadi, langsung saja kita lakukan pengkodingannya. Jangan lupa kita buat file baru, dan seperti biasa kita potong video saat saya akan melakukan pengkodingan untuk menghemat durasi. Baiklah, silahkan diketik kode yang saya buat ini pada text editor masing-masing. Nah, jika sudah diketik, silahkan simpan file tersebut pada folder yang sama biar kita mudah mencarinya. Simpan dengan nama filenya format text.html, kemudian simpan. Nah, jadi setelah mengetikkan kode ini, kita coba jalankan dan kita lihat perbedaannya. Akan saya coba jelaskan dari masing-masing baris kodenya. Kita coba. Nah, gini. Jadi seperti biasa di bagian title ada di bagian atas. Di sini kita close dulu. Nah, titelnya di sini namanya format text. Jadi baris berikutnya itu di bagian body itu judul seperti biasa. Tag center digunakan untuk membuat teks berada di tengah layar secara horizontal. Ini pada baris ketujuh hasilnya adalah teks yang ini, editing text. Kemudian di sini kita menggunakan tag P, lainnya just TV. Berarti dia ratanya rata kiri dan kanan. Nah, ini rata kiri dan kanan. Nah, kita coba perjelaskan satu persatu. Seperti yang sudah dibaca pada teks tadi, bahwa tag yang digunakan untuk menebalkan huruf ialah tag P, tag B. Kemudian tag yang digunakan untuk membuat teks menjadi cetak miring ialah tag I. Dan tag untuk membuat teks bergaris bawah ialah tag U. Maka kita coba baca isi dari paragraf yang kita ketikkan tadi. Di sini dijelaskan paragraf ini menggunakan tag P dan atribut line dengan value just TV.
Nah, jika kita meletakkan teks 2 ini di antara tag i dan tag slash i, maka kita pindahkan ke sini, paste. Maka tag lalu berikutnya ini pun dia akan memiliki garis bawah. Kita coba simpan ya dengan Ctrl S. Kemudian perhatikan di sini nih. Ini dia jika kita refresh akan memiliki garis bawah. Yang ini. Perhatikan yang ini. Kita refresh. Nah, dia lalu berikutnya ini menjadi bergaris bawah karena tadi kita pindahkan tag slash u-nya. Seperti itu konsepnya. Nah, bagaimana cara mengkombinasikan misalkan saya mau membuat teks dia miring dengan bergaris bawah atau miring dengan cetak tebal. Nah, di berikutnya kita dicontohkan. Nah, teks ini akan dicetak tebal dan cetak miring menggunakan tag B dan tag I. Jadi untuk yang mengkombinasikan, misal seperti ini. Kita akan membuat dia hurufnya cetak tebal, B kan. Kemudian kita akan membuat dia teksnya cetak miring, berarti I. Nah, kemudian kita masukkan teksnya. Teks ini akan gabungan antara tebal dan miring. Nah, jadi teks yang berada setelah tag B dan tag I ini dia akan tebal dan cetak miring. Seterusnya sampai dia bertemu dengan batas tag I. Nah, berarti di sini dia berakhir. Dia tidak akan tercetak tebal lagi dan tidak akan tercetak miring.
Jika kita ingin mengakhiri teks itu di sini, maka kita tutup dengan tag I dan tag B. Nah, perhatikan cara penutupannya. Kita dimulai dengan tag B yang pertama, kemudian yang kedua tagnya I. Maka tag pertama yang ditutup ialah tag yang paling dekat dengan teks. Ini kan teks nih. Nah, ini kan teks. Nah, kita yang mulai pertama itu kan tag B, kemudian tag I. Maka yang ditutup, tag penutupnya itu ialah yang terdekat dengan teks. Di sini kan yang terdekat dengan teks kan tag I ya. Ini teks. Nah, yang terdekatnya kan tagnya I. Maka yang kita tutup di sini ialah tag I terlebih dahulu, jangan tag B, jangan tag B. Karena yang terdekat dengan teks ialah I di sininya. Jadi kita buatnya I dulu, kemudian baru kita tutup yang B. Coba kita lihat ya, yang untuk baris yang ini. Nah, ini B dengan I. Perhatikan cara penutupannya. Nah, di sini. Nih. Nah, perhatikan kode yang ini. Di sini yang ditutup terlebih dahulu itu yang terdekat dengan teks. Tuh. Di sini dia I. Maka yang ditutup juga /i dulu. Nah, itu untuk mengkombinasikan. Bagaimana dengan jika ingin membuat teks tebal dan bergaris bawah? Sama konsepnya kayak tadi. Sama konsepnya dengan ini, cuma ininya diganti dengan U karena kita akan membuat garis bawah. Gitu. Bagaimana jika 3? Bisa. Jadi dia bisa, misalkan kita ingin membuat teks tebal, miring, dan bergaris bawah. Maka dia gabungan antara B, I, dan U. Kemudian yang ditutupnya terlebih dahulu ialah U. Gitu kan, karena kita menggunakannya B, I, U gitu. Itu untuk kombinasi antara tag B, I, dan tag U. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat perpangkatan gitu pada matematika. Nah, di sini kan ada rumus matematika tadi. Nah, di sini. Nah, ini untuk membuat pangkat seperti 100 meter kuadrat, ini kuadratnya kan dia berpangkat, maka angka 2 diapit oleh tag sub. Jadi jika kita akan membuat pangkat, jadi misalkan gini, langsung di sini. Kita akan membuat tulisan misalkan x kuadrat. X kuadrat. Nanti 2 ini akan kita coba ke ataskan menjadi kuadrat kan. Maka yang kita apit oleh tag sub itu hanya angka 2-nya saja. Jadi yang akan kita pangkatkan itu yang mana? Maka angka itu yang harus diapit dengan tag sub. Misalkan seperti ini. Nah, jadi angka 2 ini dia otomatis akan menjadi pangkat karena dia diapit oleh tag sub dan /sub. Gitu. Jadi otomatis dia akan ke atas. Kita lihat contohnya di sini yang dikode tadi, mana tadi? 100 meter persegi. Nah, ini. Pangkat seperti 100 meter. 100 M-nya tetap normal, 100 dengan M sama teksnya, hanya saja untuk angka 2 di sini dia akan menjadi pangkat karena diapit oleh sub dan /sub gitu. Karena superscript itu digunakan untuk perpangkatan. Nah, begitupun untuk yang rumus kimia. Di sini ada. Dan untuk membuat rumus kimia seperti H2O, maka angka 2 diapit oleh tag sub. Jadi kalau sub itu di atas, kalau sub di bawah perpangkatannya. Maka angka 2 yang di sini dia harus diapit oleh tag sub. Misalkan gini, kita mau buat CO2. Nah, maka angka 2 ini harus kita kasih tag sub dan tag /sub. Maka jadilah CO2 itu 2-nya ada di bawah. Nah, itu demikian video yang bisa saya sampaikan untuk materi yang 5 tadi. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja di kolom komentar atau bisa melalui direct message. Demikian video tutorial ini dibuat. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.